Pria muda tampan itu sebenarnya cukup energi. Pijat adikmu dengan baik. Pekerjaan ini adalah milik Anda. Awalnya, saya ingin menghasilkan banyak uang di Guanceng, dapatkan istri untuk tinggal bersama. Tetapi mencari pekerjaan sangat sulit ditemukan. Anda hanya dapat melamar posisi terapis pijat. Bagaimana? Apakah Anda tidak senang memijat saudara perempuan Anda? Dia tampak bermasalah dan khawatir. Bahagia, bahagia. Tuan Shen, terima kasih telah memberi saya kesempatan kerja ini. Sekarang saya bisa melihat melalui hal-hal. Anda juga dapat melihat nilai item. Bagaimana? Saya tertarik dengan tas ini. Ikutlah dengan saya ke hotel. Aku akan memberimu satu. Bukan Sister Shen. Ada yang salah dengan tas Anda. Masalah apa yang bisa ada dengan kantong saya ini? Itu menelan biaya 100.000 yuan. Seseorang membawanya kembali dari luar negeri. Tas Anda palsu. Bernilai hingga 100 yuan. Alasannya? Bahan asli. Ini adalah kulit berkualitas tinggi, perlengkapan perangkat keras, tidak mudah pudar atau berkarat. Anda baru membeli ini selama seminggu. Sudut kiri bawah sudah retak. Ini benar-benar retak. Xiao tua berani berbohong padaku. Biarkan dia tenggelam. Itu rusak. Aku tidak akan memprovokasi kamu, semacam kakak ipar dari dunia bawah. Pria tampan. Terima kasih. Ini adalah kartu nama saya. Masalah apa yang akan ada di Guanceng di masa depan? Atau saya tidak ingin bekerja keras lagi. Kapan saja. Hubungi saya. Saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Setiap tiket adalah biaya masuk untuk perjalanan yang indah. Sekarang saya telah membangkitkan perspektif. Membeli tiket loter pasti akan menang. Bukankah saya akan sangat cepat? Anda akan menjadi kaya. Kartu awal. Ini bukan milikku, mantan pacar yang tidak punya uang? Bagaimana Anda bisa menjadi? Saya telah mengejar saya sampai ke sini. Ada penyakit. Pemuda. Tidak peduli seberapa banyak Anda memilih dan memilih seperti ini, itu tidak ada gunanya. Semua tergantung pada keberuntungan. Dengan penampilan masam Anda tidak akan pernah memenangkan jackpot dalam hidup ini. 200,000 penukaran hadiah. Apa? Itu benar-benar berhasil. 200,000. Dia sangat beruntung. 200,000. Berapa banyak kosmetik yang cukup untuk saya? Sebentar, lagi, bersaing. Saya akan segera mentransfer uang kepada Anda. Bos, saya mendapat 200.000. Setelah dikurangi pajak, masih lebih dari 100.000. Mengapa dia hanya mentransfer 100.000? Nak, kamu baru di sini, kan? Memenangkan hadiah. Tentu saja, dia harus membayar hadiah pernikahan kepada Guild. Ini aturannya. Saya tidak bergabung dengan Guild. Mengapa Anda memotong uang saya? Cukup bicara. Jika Anda tidak pergi lagi, percaya atau tidak, Anda tidak dapat menyimpan uang yang Anda peroleh dengan bunga. Lin Feng. Saya sarankan Anda mengambil uang dan pergi dengan cepat. Anda berasal dari pedesaan, tapi dia tidak mampu menyinggung orang-orang dari dunia bawah. Anak ini. Hal-hal terjadi begitu cepat. Siapa yang memberimu nyali? Berani berada di wilayahku. Memotong uang orang lain secara sewenang-wenang. Ini Anda. Pria tampan. Kita bertemu lagi. Bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat? Saya lupa nomor telepon yang saya tinggalkan untuk Anda. Bos Shen meninggalkan nomor telepon pria itu. Siapa sebenarnya pria ini? Untuk apa Anda masih berdiri di sana, menunggu untuk dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan? Saya salah, Bos Shen. Aku salah. Saya akan berputar sekarang. Pajakan saya untuk membayar upeti. Saya akan keluar. Sudah berakhir. Bagaimana? Haruskah saya datang untuk bergabung dengan saudara perempuan saya? Saya menjaminnya. Tidak ada yang berani mengacaukan Anda mulai sekarang. Baiklah, Anda tahu. Lin Feng. Aku bertanya bagaimana kamu memutuskan hubungan denganku. Begitu tegas. Ternyata dia dekat dengan seorang wanita kaya. Kami sudah lama baik-baik saja satu sama lain. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada sopan santun. Saya akan membantu orang tua Anda mengelolanya. Beraninya kamu menyentuhku, saya salah satu orang dongge. Lepaskan. Saudari Shen. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia pingsan. Buang lebih jauh. Jangan mengotori mataku. Iya. Bagaimana Anda memikirkannya? Apakah Anda menginginkannya? Ikutlah dengan saya ke hotel. Pergi ke hotel. Akulah yang menjual Ganoderma, bukan tubuhnya. Adik laki-laki. Cukup melamun. Aku hanya memberikannya padamu dulu, mengatur tempat menginap. Jadi saya dapat menghubungi Anda kapan saja di masa mendatang. Ada kesepakatan yang membutuhkan bantuan Anda. Jadi begitulah adanya. Tapi izinkan saya menjelaskannya sebelumnya. Saya tidak melakukan apa-apa, hal-hal ilegal dan tidak tertib. Jangan khawatir. Kakak menyayangimu lebih dari cukup. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukannya? Hal-hal berbahaya itu.
Akan ada sejumlah barang lusa. Saya ingin Anda membantu saya memverifikasi keasliannya. Saya akan menghubungi Anda melalui telepon ketika saatnya tiba. Mengautentikasi keaslian, mungkin dengan tas desainer. Sesuatu yang terkait. Tapi saya memiliki kemampuan untuk menilai harta melalui perspektif. Itu benar-benar sangat mudah. Seseorang akan mengantar Anda ke hotel nanti. Ingatlah untuk menunggu saya kapan saja untuk bertemu. Saudara Lin, maaf tentang itu. Saudari Shen mengirimku. Aku akan menjemputmu di hotel. Saya baru saja berada di pasar batu kasar. Tertunda. Terlambat. Batu mentah. Batu mentah. Iya. Bagaimana saya tidak memikirkan itu? Saya bisa berjudi pada batu. Saudara Lin. Hal tentang berjudi di atas batu. Tapi setiap potongan bisa miskin, terkadang kaya. Hanya pemain berpengalaman dengan beberapa keterampilan yang berani berjudi. Orang biasa seperti kami. Yang bisa Anda lakukan hanyalah ditipu. Saya kehilangan semua gaji saya bulan ini. Jangan khawatir, ikuti saya. Biarkan Anda mendapatkan kembali semua uang yang hilang. Tapi sekarang, hanya 200.000 yuan pokok. Jika mereka bisa mengumpulkan lebih dari 1 juta yuan, itu bahkan lebih baik. Apa? Saudara Lin, Anda perlu mengumpulkan lebih dari 1 juta. Berhenti berjudi di atas batu. Saudara-saudara yang baik, sekarang setelah Anda tahu rencana saya, apakah Anda ingin mensponsori saya sedikit? Saya pasti akan memastikan Anda membayar bunga. Semua itu akan diperoleh kembali. Saudara Lin, apakah Anda memiliki banyak penelitian tentang perjudian batu? Tentu saja. Bukankah perjudian batu begitu saja? Giok muncul dari tumpukan batu pecah. Apakah saya benar? Saudara Lin, Anda tidak akan. Belum pernah bermain sekalipun, bukan? Menghela nafas. Tidak ada yang penting. Lihatlah atasan Anda. Bukankah karena mereka sangat mempercayai saya? Baiklah kalau begitu. Jika Anda tidak percaya pada saya, lupa saja. Saya akan meminjamnya dari Sister Shen kemudian. Anda serius? Mengapa tidak menghasilkan uang jika Anda punya uang? Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda harus memanfaatkan kesempatan tersebut setelah terlewatkan. Sudah terlambat untuk menyesal. Jika bukan karena ibunya sakit, kebutuhan uang yang mendesak, saya juga tidak berjudi pada batu. Jika ada kesempatan. Bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar, lalu biaya pengobatan ibu saya? Kemudian ada solusinya. Selain itu, Saudari Shen sangat mempercayainya. Lin yang baik. Aku akan berjudi denganmu. Di dalam kartu ini. Itu semua tabungan saya. Pria tampan, mulai sekarang, kamu adalah saudara kandungku, Lin Feng. Saya berjanji, Anda tidak akan menyesali keputusan hari ini. Ayo pergi. Tanpa diduga, biaya masuknya hanya 10.000 yuan. Ini terlalu gelap. Tidak ada pilihan, Saudara Lin. Ini bukan wilayah Sister Shen. Tidak diperlukan biaya masuk. Kami tidak bisa masuk. Mungkinkah itu pasar yang begitu besar? Batu kasar yang berharga. Tidak satu pun dari mereka menemukannya. Adik laki-laki, apa yang ingin kamu beli? Bos, berapa ini? Anda pasti akan membelinya. Harga ini tidak murah. 1 juta. Blok memecahkan batu. Minta saya 1 juta. Maaf, bro. Batu ini. Itu telah mengkhianati beberapa saudara laki-laki saya. Kurang dari 1 juta. Saya tidak menjual. Saudara Lin, ayo pergi. Ini jelas merupakan jebakan bagi kami. Saya ingin ini. Saudara Lin. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Ada orang-orang dari dunia bawah yang mendukung kami di sini. Anda memutuskan untuk tidak membeli. Anda bisa kehilangan tangan Anda. Halo Sister Shen, saya ingin meminjam uang. Berapa banyak yang dipinjam? 1 juta. Nak, aku mengagumi keberanianmu. Sekarang beri aku uang. Batu ini milikmu. Tetapi jika kamu mengacaukan saya, tangan Anda harus dijaga. Kredit akun, 1 juta yuan. Saya menginginkannya sekarang. Sangat memuaskan. Aku hanya suka bersamamu. Orang seperti ini berbisnis. Lin Feng. Anda tidak akan melakukannya hanya untuk itu. Bertaruh pada batu pecah ini. Pinjam 1 juta dari saya. Saudari Shen, jangan khawatir. Batu ini, ya, itu pasti akan menghasilkan uang. Maka Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri. Jangan khawatir, Saudari Shen. Pada saat itu, kita akan menghasilkan uang. Saya akan memberi Anda harga 2 kali lipat. Baiklah. Jika Anda benar-benar bisa menghasilkan uang dari perjudian batu, kemudian aku akan menghadiahimu dengan benar ketika saatnya tiba. Hadiah apa? Selama yang Anda inginkan. Bahkan jika itu terlalu berlebihan. Itu juga mungkin. Baiklah, aku akan menunggumu. Dongge benar-benar memiliki keterampilan. Ambil bagian manapun yang Anda suka. Area ini. Tapi itu semua berkat saya. Hei, Dongge, aku ingin bagian itu. Ayo pergi. Elang besi. Bagaimana Anda menjual batu mentah ini? Dongge benar-benar merasa malu. Batu ini sudah. Pemuda ini membelinya. Lin Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Anda. Inilah kesempatan. Dia dengan patuh menyerahkan batu itu. Aku bisa membuatmu utuh. Keluar dari sini. Tepat. Anda adalah panti pijat kaki yang mencuci kaki Anda. Bagaimana mungkin mereka mempelajari batu mentah, daripada kehilangan segalanya dengan sia-sia, bertaruh pada batu ini? Mengapa tidak memberikan batu ini kepada saudara dong? Bagaimanapun, ini adalah kehormatanmu. Itu benar. Batu buruk ini. Saya tahu itu hanya batu yang tidak berharga. Dongge, batu ini adalah hal yang nyata. Itu membunuh beberapa saudara laki-laki saya. Itulah kesia-siaanmu.
Kami menghabiskan 1 juta untuk membelinya. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Dari mana pria ini mendapatkan begitu banyak uang? Apakah sulit atau tidak? Dia meminjam dengan bunga tinggi hanya untuk berjudi pada batu giok. Elang besi, sebuah blok batu limbah. Anda menipunya dari 1 juta. Tanpa diduga. Anda yang paling tidak berperasaan. Saya. Lin Feng, bagaimana Anda bisa meminjam pinjaman berbunga tinggi untuk berjudi batu giok? Saya tahu Anda ingin membuktikan diri Anda, menangkan kembali perasaanku. Tapi meski begitu, aku juga tidak akan menyukaimu. Apa yang saya beli bukan urusan Anda. Lin Feng, jangan tidak tahu berterima kasih. Hati-hati, Dongge tidak akan keluar. Saya ingin melihat sendiri. Siapa itu? Nada yang begitu besar. Chen Yan, kamu juga di sini. Anak ini. 80% dari itu adalah Anda. Mungkin anak laki-laki cantik yang disimpan. Dongge. Batu kasar yang Anda tentukan sebelumnya. Saudara-saudara telah membawanya. Orang tua itu pada akhirnya. Mereka tidak tahan untuk melepaskannya. Bagus. Sempurna. Hari ini, saya akan melakukan ini di depan semua orang. Pada pembukaan batu ini. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Apa itu perjudian batu sejati? Cincin hijau di sekelilingnya. Pusat dipenuhi dengan batu-batu terbengkalai. Anda memperlakukan batu itu seperti harta karun. Ini urusan Anda. Aku terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu. Lin Feng, aku ingat kamu. Nantinya, Anda tidak akan bisa mendapatkan daun hijau. Tunggu saja untuk menangis dalam kekalahan. Lin Feng, batu ini ada di sini. Tidak ada yang membelinya selama bertahun-tahun. Bisakah itu benar-benar menguntungkan? Jangan khawatir, Anda pasti akan menghasilkan uang. Saya hanya takut mereka akan tergoda nanti. Tidak membiarkan kami pergi. Oke. Saya punya cara saya sendiri, memastikan Anda pergi dengan aman. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Lihatlah betapa mereka telah kehilangan segalanya. Itu benar-benar mendapat hijau-hijau dan itu sebenarnya Imperial Green. Ini hijau kekaisaran. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin batu ini, potong batu giok? Itu tidak mungkin. Luar biasa. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Ya, bagaimana itu mungkin? Dongge, cepat potong batu kami. Bahkan Lin Feng mampu membuat peningkatan besar. Anda pasti akan naik secara signifikan. Pergi mengendarai mobil ke pintu dan tunggu. Iya. Jangan khawatir, Dongge saya Anda. Dia tidak pernah salah menilai situasinya. Namun, tambalan hijau kekaisaran mereka, saya juga menginginkannya. Nanti, saya ingin memecahkannya dengan tangan saya sendiri. Tulang anak itu di sekujur tubuh. Potong untukku. Hei, Dongge, lihat. Hijau keluar, hijau keluar. Lihat itu. Ini adalah wawasan sebenarnya dari pemain berpengalaman. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu bisa menjadi batu limbah? Ini Anda. Kamu adalah orang yang menukar batu mentahku. Dongge, aku tidak punya nyali untuk melakukan itu. Batu-batu itu dipotong tepat di depan Anda. Saya tidak peduli. Ini masalah pemotongan batu Anda. Bulan depan. Bulan depan, biaya perlindungan Anda akan berlipat ganda. Jika Anda berani lari, aku akan pergi ke tempatmu untuk memblokirmu. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah keterampilan Lin Feng dalam berjudi di atas batu benar-benar lebih tinggi dari Dongge? Kami sudah bersama begitu lama. Apakah saya benar-benar memahaminya? Ini. Saudari Shen, penilaian pasar batu ini. Setidaknya 8 juta. Bagaimana? Saya harap saya tidak mengecewakan Anda. Adik laki-laki Lin Feng. Kakak benar-benar semakin intens. Saya menyukaimu. Bagaimana dengan hijau kekaisaran ini? Jual saja ke saudara perempuanmu. Baiklah. Ketika saatnya tiba, masukkan 1 juta dari mereka secara total. Berikan saja ke Chen Hao. Saudara Lin, apakah Anda salah perhitungan? Aku tidak pernah meminjamkanmu uang sebanyak itu sama sekali. Karena aku menganggapmu saudara. Dengan begitu, Anda tidak akan dirugikan. Biaya operasi ibu Anda. Itu cukup. Tanpa diduga. Kamu sangat setia, ya? Awalnya, Ibu Chen Hao membutuhkan operasi. Saya juga menyiapkan uang untuk meminjamkannya. Sekarang sepertinya itu tidak perlu. Saudara Lin, mulai sekarang, kamu adalah kakakku yang sebenarnya. Mereka semua bersaudara. Tidak perlu seperti ini. Tanpa diduga, mereka hanya bertemu sekali. Aku sangat berbakti padamu. Jika ini terus berlanjut, tempatku di belakang. Apakah Anda duduk? Saudari Shen, berhentilah menyanjungku. Itu disepakati sebelumnya. Selama Anda memiliki kemampuan untuk menang, hanya memenuhi satu permintaan berlebihan dari Anda. Sudahkah Anda mengambil keputusan? Belum memikirkannya? Mari kita bicarakan nanti. Sejak terakhir kali saya pergi, adikku selalu sangat merindukanku. Teknik pijat Anda. Bagaimana dengan itu? Adik laki-laki itu memijat saudara perempuannya lagi. Anda serius? Lin. Hari ini, Anda meninggalkan hijau kekaisaran di belakang, atau aku akan memukulimu. Anda menjaga kekaisaran hijau lagi. Anda memilih sendiri. Mari kita lihat siapa yang berani. Saudari Shen, saya tahu Anda benar-benar sesuatu. Tapi ini adalah wilayah saya. Sebelum karyawan Anda tiba. Tangan dan kaki anak ini, itu sudah di luar kendali. Saudara Lin. Kalian pergi dulu. Saya menutupi bagian belakang. Sekarang saya ingin pergi. Terlambat. Dapatkan.
Wah, ini. Penglihatan sinar X saya juga dapat mengidentifikasinya. Kelemahan pada tubuh Anda, tunggu saja. Lin Feng, bagaimana Anda bisa menilai tas dan batu? Dan keterampilannya masih sangat bagus. Itu selalu mengejutkan saya. Besok, saya akan pergi ke Jalan Antik Guanceng. Saya ingin tahu apakah Anda bisa melakukannya. Penilaian harta karun. Ini adalah jenis jalan antik tempat pedagang mendirikan kios. Tidak buruk. Penglihatan sinar X dapat membedakan asli dari palsu. Jika saya dengan santai menemukan barang antik, bukankah itu berarti dia akan dikirim? Baiklah, mari kita lihat. Baiklah. Mari kita lihat. Semua barang bagus, dijual murah. Izinkan saya mencoba perspektif. Apakah ada hal-hal bagus di sini? Saya benar-benar bisa melihatnya. Keaslian hal-hal ini. Lin Feng, hal-hal di sini terlihat cukup bagus. Apakah ada yang Anda suka? Kedua orang ini, Anda dapat mengatakan dia tidak memiliki pengalaman. Saya akan mengambilnya nanti. Dia akan merobeknya dengan keras. Yang ini terlihat cukup bagus. Berapa biayanya? Seorang wanita cantik dengan mata yang baik. Ini adalah batu Biokhetian dari dinasti Qing. Itu tergantung pada apakah Anda ingin kehilangan sedikit. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 100.000. Ini palsu. Hei, adik laki-laki. Jika Anda tidak tahu cara menilai harta karun, jangan bicara omong kosong. Anda dapat mengetahui hanya dengan melihatnya bahwa Anda adalah orang luar. Maka saya tidak menginginkannya. Jika Anda ingin membelinya, beli saja ini. Yang ini. Jelas Anda tidak tahan membeli batu giok. Membersihkan tembaga dan besi bekas. Yang ini 50 yuan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil ini. Di sini. Hai. Biaya perlindungan Anda untuk bulan ini. Bukankah sudah waktunya untuk menyerahkannya? Oh, barang-barang di tangan Anda terlihat cukup bagus. Apa? Bukankah ini replika dari koin 5 kaisar? Oh tidak, saya kehilangan besar. Hei, berhenti di sana. Apakah anak itu tahu aturannya? Menghasilkan uang di sini. Anda harus membayar sebagian dari biaya teh. Apakah Anda mengerti? Hanya Anda. Dia juga ingin memungut biaya perlindungan dari saya tanpa diduga. Anda menyukai barang antik. Anehnya, mereka memiliki penelitian seperti itu. Kakak benar-benar memperlakukanmu. Saya semakin penasaran. Chen Yan, apa hubunganmu dengan anak laki-laki cantik ini? Mengapa kalian berdua begitu dekat? Dengan siapa saya? Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Anak. Chen Yan adalah wanita yang saya incar. Tersesat, sekarang. Jika tidak, percaya atau tidak, aku mematahkan kakimu. Mari kita lihat siapa yang berani. Lin Feng adalah tamu saya. Anda tidak memiliki hak untuk mengusirnya. Sudah berapa hari aku tidak melihatmu? Tanpa diduga, sosok Shen Yan menjadi lebih baik. HMPH, dia harus menemukan kesempatan untuk memikatnya ke tempat tidur. Oh sayang. Penilai yang Anda pekerjakan. Tentu saja, saya tidak akan terburu-buru. Tapi anak ini. Dia jelas orang miskin, orang luar. Baik pembeli maupun pembeli, bukan penilai. Dan orang-orang yang menganggur dan lain-lain. Saya menendangnya keluar. Ini sepenuhnya mengikuti aturan anti-Quest Street. Manajer Zhao. Wenge, kamu datang menemuiku. Wen Qiang, jika kamu berani menyentuhnya, bisnis di sisi barat Guanceng. Kemudian lupakan melakukannya. Wenge, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki instruksi? Buang pria ini dari sini. Saudara Wen. Pria ini. Sebagai penilai harta karun di Shenyang, baru saja. Menurut aturan anti-Quest Street, kami tidak bisa mengusirnya. Menurut Anda, siapa Anda? Dan kamu berani menolakku. Percaya atau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Ayo pergi. Anak. Kamu anak cantik, apa yang kamu ketahui tentang barang antik? Apakah kamu berani bersaing denganku? Mari kita lihat keterampilan penilaian siapa yang lebih kuat. Selama aku berada di depan Shen Yan, kalahkan anak laki-laki cantik ini. Dia mengenal anak laki-laki cantik ini, seorang amatir. Kemudian dengan patuh melemparkan dirimu ke pelukanku. Mengapa saya bertaruh dengan Anda? Apakah ada manfaat bagi saya? Kelebihan. Baiklah, kemudian saya akan menambahkan beberapa kabar baik. Jika Anda menang, saya hanya akan menempatkan sisi barat Guanceng. Bisnis bernilai 5 juta. Untuk Anda. Baiklah, aku akan bersaing denganmu. Jika saya kalah, saya akan mentransfer Anda 5 juta. Baiklah. Lin Feng. Metode Wen Qiang sangat kotor. Pasti ada yang salah dengan kompetisi ini. Tidak apa-apa. Tidak peduli apa cara yang mereka gunakan. Saya bisa melihat semuanya. Anak. Jangan bicara begitu penuh dengan kata-kata. Berhati-hatilah atau Anda akan kehilangan muka. Jika saya menang, Anda menolak untuk mengembalikan taruhan Anda. Jangan jual saya bisnis di barat kota. Apa yang harus dilakukan? Aku masih takut padamu. Saya bahkan tidak bisa menghasilkan 5 juta. Saya dapat mengundang Tuan Qiong untuk datang dan bersaksi. Jika Anda tidak bisa menghasilkan 5 juta, tunggu saja untuk memotong tangan dan kaki Anda. Tidak ada yang berani menipu di depan Tuan Qiong. Jika dia melanggar aturan,
Setelah itu, dia tinggal di Guanceng. Dia tidak akan memiliki tempat untuk berdiri. Karena seseorang memberiku uang secara gratis. Maka saya tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah. Ketika saatnya tiba, Anda kalah, kecuali 5 juta. Aku tidak akan meninggalkan lidahmu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Siapa itu? Mereka ingin saya menjadi notaris. Tuan Kiong. Ini saya. Halo, Tuan Kiong. Kalian semua tahu aturan saya. Siapa yang berani menipu ini? Tangan dan kaki terputus. Jika tidak apa-apa, mari kita mulai. Baiklah, saya akan pergi dulu. Saudara Wen, bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan? Menghela nafas. Ini tidak buruk. Vas porselen biru putih dinasti Qing. Saya menginginkannya. Berapa banyak uang? Saudara Wen, bagaimana saya bisa berani mengambil uang Anda? Ambil apapun yang Anda inginkan. Tidak buruk. Anda memiliki wawasan lebih banyak daripada beberapa orang. Biaya perlindungan bulan depan. Anda tidak perlu membayar lagi. Terima kasih, Saudara Wen. Terima kasih, Saudara Wen. Saya juga tidak seperti itu. Orang yang serakah untuk keuntungan kecil. Uang yang harus dibayarkan. Saya masih akan memberikannya. Ambillah. Lin Feng. Jangan khawatir. Tuan Kiong. Serius. Tidak buruk. Ini adalah porselen dinasti Qing asli. Chen Yan. Lihat itu. Mengautentikasi barang antik. Aku lebih profesional daripada anak laki-lakimu yang cantik. Itu benar, Wen kami adalah yang asli, penilai paling terampil. Saudara Wen, apakah Anda menjual porselen ini? Saya bersedia menghabiskan 3 juta untuk membelinya. Baiklah. Datanglah ke klub malam saya. Sebutkan nama saudara Kiang Anda. Aku akan mengaturnya untukmu. Layanan karyawan baru. Terima kasih, Saudara Wen. Terima kasih, Saudara Wen. Terdengar dan menghilang. 3 juta. Bisakah Anda menemukan sesuatu yang mahal? Menyerah dengan cepat. Jangan mengambil sampah. Mencemari mata kita. Saya bahkan belum membuat pilihan saya. Bagaimana Anda tahu saya tidak dapat menemukannya? Barang antik yang lebih mahal dari porselen Anda. Anak. Saya suka betapa percaya dirimu. Mengapa kita tidak menaikkan taruhannya sedikit lebih banyak? Siapapun yang kalah. Dia berlutut dan bersujud kepada pihak lain. Mengakui bahwa Anda, pecundang yang tidak berguna yang terlihat baik tetapi tidak berguna. Bagaimana? Selama anak ini berlutut di hadapanku, itu pasti akan berada di depan Shen Yan. Tidak bisa mengangkat kepalanya. Baiklah. Saya setuju. Baiklah. Tuan Kiong. Mohon bersaksikan lagi. Jangan khawatir. Selama Anda berada di Guanceng, saya berjanji, tidak ada yang berani melanggar perjanjian. Kemudian saya akan mulai memilih. Di antara begitu banyak item, apakah tidak ada yang benar? Tungku Longkuan. Jadi, vendor diambil oleh vendor. Biarkan di kaki Anda sesuka Anda. Bos, berapa harga itu? Wen Qiang. Di depan begitu banyak orang. Anda tidak akan menolaknya untuk menjual kepada saya, bukan? Itu hanya toples porselen yang pecah. Jika Anda ingin membelinya, maka belilah. Mencoba kalah. Saya mengabulkan keinginan Anda. Yang ini, beri aku 100 yuan saja. Hibah. Saya pikir pemuda ini, dia memiliki beberapa keterampilan. Harta karun apa yang bisa dipilih tanpa diduga. Dia baru saja mengambil botol pecah. Tuan Kiong. Meskipun ini rusak, tapi itu mungkin barang antik. Itu hanya botol pecah. Saya baru saja melihatnya. Itu tidak bisa menjadi barang antik. Masukkan porselen ke dalam. Warnanya benar-benar berubah. Ini. Ini. Ini adalah Longkuan Kiln. Nilainya bisa mencapai puluhan ribu. Bagaimana mungkin? Tekstur ini. Warna ini. Ini adalah kondisi yang sangat bagus.
Tuan Qiong, harga pasar kiln Longquan. Mungkin sekitar 10 juta. Jika Anda mengeluarkannya dan menjualnya, harga perlu naik satu tingkat lagi. Dikatakan dengan baik. Anak muda memiliki mata yang tajam. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk bekerja untuk saya. Saya berjanji, ini kamu di Guancheng. Perlakuan tertinggi yang diterima. Terima kasih, Tuan Qiong, atas apresiasi Anda. Tapi saya tidak memiliki rencana itu untuk saat ini. Tuan Qiong, anak ini tidak tahu bagaimana menghargai bakatnya. Karena Anda menyukai botol ini. Mengapa tidak merebutnya dan menawarkannya kepada Anda sebagai tanda penghormatan? Saya dapat meyakinkan Anda tentang itu. Biarkan anak ini di masa depan. Itu tidak akan pernah muncul di Guancheng. Wen Qiang. Karena Anda kehilangan taruhan, Anda harus menerimanya. Berhentilah memikirkan ide-ide bengkok itu. Pas ini. Sudah lama sekali. Begitu banyak orang yang menonton. Saya melihat semuanya di mata. Hanya penglihatan tajam Lin Feng yang tersisa. Pencapaian yang luar biasa. Anda tidak boleh menyentuhnya. Adik laki-laki Lin. Saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan seperti ini. Kamu telah sangat menyembunyikannya dariku. Membuat orang sangat mengkhawatirkan Anda. Bagaimana Anda akan memberi kompensasi kepada saya? Ayo pergi. Tunggu. Wen Qiang. Jika Anda kalah taruhan, Anda hanya ingin pergi. Kamu benar-benar tidak mengambil kembali Qiong Yeku. Dia menganggapnya serius. Tuan Qiong. Anak ini hanyalah anak laki-laki yang cantik. Dia bisa menemukan Longquan Kiln. Itu benar-benar omong kosong. Saya benar-benar ingin menerimanya. Akankah bisnis di Guanxi diberikan kepadanya? Wen Qiang. Anda mengundang saya untuk menjadi notaris. Anda harus tahu, apa yang terjadi jika Anda gagal bayar? Tuan Qiong. Maaf. Saya tidak mencoba untuk melawanmu. Tapi Tuan Qiong. Bisnis di Guanxi, saya memberi. Kontrak. Saya meminta seseorang mengirimkannya kepadanya sore ini. Saya mengumumkan, Anda memenangkan taruhan ini. Pemuda. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih, Tuan Qiong. Itu menghasilkan 5 juta lagi. Saya juga tidak tahu bisnis macam apa ini di barat kota, begitulah cara menghasilkan uang. Wen Qiang. Apakah Anda lupa sesuatu? Anda bukan orang yang kalah. Dia harus berlutut dan mengatakan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Apakah dia hanya pecundang tampan yang tidak berguna? Chen Yan. Jangan pergi terlalu jauh. Mungkinkah kamu benar-benar ingin menjadi bersedia berjudi dan menerima kekalahan? Jangan buat saya mengatakannya untuk kedua kalinya. Saya. Dia adalah siapa yang tidak berguna yang terlihat bagus tapi tidak berguna. Apa yang terjadi, Wen Qiang? Mengapa Anda berlutut? Aku masih menyukaimu. Baru saja, dia terlihat sangat memberontak. Anak, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Wen Qiang. Itu saja untuk hari ini. Jika Anda terlibat dalam taruhan ini, mulai sekarang, dia akan menimbulkan masalah bagi Lin Feng. Maka jangan salahkan saya karena mengambil tindakan sendiri. Beritahu Anda apa itu aturan. Itu adalah Tuan Qiong. Saya mengerti. Saya sama sekali tidak akan berani menimbulkan masalah bagi Lin Feng. Hahaha. Oh sayang. Tungku Longquan. Bernilai puluhan juta. Saya sangat menyukainya. Saya menaikkan tawaran sebesar 2 juta. Saya tidak tahu. Apakah Anda bersedia melepaskannya? Karena Tuan Qiong menyukainya. Itulah berkah dari Huaquan Kiln. Tentu saja. Baiklah. Saya hanya menyukai kemampuan Anda. Seorang pemuda yang tahu kapan harus maju atau mundur. Jika sesuatu terjadi di Guancheng di masa depan, jangan ragu untuk datang mencari saya kapan saja. Itu telah berbalik. $12 juta. Barang antik benar-benar menghasilkan uang dengan cepat. Lin Feng, jangan hanya bahagia. Anda harus mengumpulkan kompensasi dari Wen Qiang. Ada lebih dari selusin toko di barat kota. Hanya ada selusin toko. Itu bisa bernilai 5 juta. Lihatlah dan Anda akan melihat. Itu adalah favorit Wen Qiang. Baiklah, ayo kita lihat. Apa yang terjadi dengan Dongga akhir-akhir ini? Mereka semua mengabaikanku. Lin Feng. Bagaimana saya bisa bertemu dengan mereka di mana saja? Kenalan lama. Sempurna. Provokasi dia sedikit lebih banyak. Lin Feng. Sangat bersemangat. Bawa saja adikmu. Itu tergantung pada bisnis Anda. Sangat berperilaku baik. Apakah Anda mau?
Biarkan adikmu menghadiahimu. Chen Yan, wanita itu, sangat tidak tahu malu, di siang bolong. Peluk dan pegang saja dia. Halo. Saya tidak tahan. Kakak, aku bahkan belum mengerahkan diri. Hadiahi Anda. Kalian semua, diam. Lin Feng. Bukankah ini mantan pacarmu? Mengapa dia ada di sini? Lin Feng. Kami baru saja putus. Tidak lama setelah itu, Anda. Ini adalah transisi yang mulus. Ini adalah transisi yang mulus. Dan Anda masih memiliki keberanian untuk mengkritik saya juga? Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak melihat Lin Feng, bukan? Hasilkan uang. Menyesalinya, ya? Apa itu kaya? Lin Feng baru saja mendapatkan 100.000. Mereka bahkan mengakuisi lebih dari selusin toko. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pribadi. Para pekerja pencuci kaki selesai. Jika Anda tidak percaya kepada saya, lupakan saja. Adik laki-laki. Adikku tidak cukup bersenang-senang sekarang. Tapi seseorang memotongnya. Jika tidak, mari kita lanjutkan. Anda. Di mana dongga Anda? Mungkinkah dia hanya bosan? Aku tidak menginginkanmu lagi, ya? Bagaimana mungkin? Dongga baru saja ada. Mengelola geng terlalu sibuk. Tidak ada waktu. Lari lebih lambat. Jangan jatuh. Dongga Anda sangat sibuk. Tapi aku tidak punya waktu untuk membantumu. Lin Feng dan Shen Yan, pasangan ini. Saya sangat marah. Saya pasti akan membalas dendam pada mereka. Ada apa? Siapa yang membuatmu begitu marah? Ini dia. Saya tahu itu. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Jika saya tidak bermain di luar, kehilangan semua uang. Bagaimana mungkin? Aku akan kembali untuk menemukanmu. Dongge. Lin Feng dan Shen Yan, kedua pria bau itu. Mereka berdua bekerja sama untuk menggertakku. Kamu harus membalaskan dendamku. Lin Feng bukan apa-apa. Aku akan membelakimu besok. Bocah itu, Lin Feng, dia mengalahkan Wang Qiang lagi beberapa toko. Aku akan pergi ke tokonya besok untuk menimbulkan masalah, untuk membalas keluhan dari tambang batu judi. Dan omong-omong, itu tepat menjual tulisan Anda untuk memaksa bantuan. Itu bagus, Dongge. Saya tahu itu. Besok, saya harus membiarkan kedua orang itu berlutut dan memohon belas kasihan. Hanya 2 konsol game yang rusak ini. 5 potong kering dapat dijual dalam 1 hari. Jadi tingkat kemenangan perangkat ini adalah ini. Anda dapat menyesuaikannya sendiri di backend. Tingkatkan kompensasi, turunkan keuntungan. Tidak heran Sister Shen berkata, bisnis ini menguntungkan. Nona Chen, lihat. Ini adalah pengisi daya terbaik. Teknologi impor Jerman. Dijamin selesai dengan cepat. Isi penuh baterai ponsel Anda. Daya tahan lama. Pengisi daya ini. Kualitasnya sangat bagus. Hal-hal ini tidak mudah didapatkan. Jika bukan karena orang-orang di luar negeri itu menyelinap ke sini, saya juga tidak bisa mendapatkan sebanyak itu pengisi daya ini. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya? Nona Chen lugas. Saya tidak akan bertele-tele. Ini adalah barang-barangku. Hanya 500.000. 500.000. Ada terlalu banyak. Bisakah saya melakukannya? Pesan porsi terlebih dahulu. Ada aturan untuk barang palsu. Ini adalah barang-barang kita. Tidak dapat melihat cahaya. Menunggu tidak mungkin. Jika Anda mau, Anda hanya dapat membayar penuh sekaligus. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Dia mengambil alih urusan geng belum lama ini. Jika Anda dapat menggunakan badge ini, keuntungan yang dijamin. Tentunya aku bisa menghubungi ayahku yang sudah tua. Buktikan kemampuanku. Untuk meyakinkannya, serahkan geng tinju besi kepadaku. Bahan ini. Fungsi ini. Tendon ayam rebus. 500.000. Saya akan mentransfernya ke kartu Anda sekarang. Baiklah, selamat bekerja sama. Semua item ini adalah milikmu sekarang. Tapi mari kita jelaskan dulu. Keluar melalui pintu ini. Kalau begitu jangan datang mencariku lagi. Ada yang salah dengan pengiriman ini. Jangan membelinya. Ada yang salah dengan pengiriman ini. Jangan membelinya. Apa maksudmu? Kami berbisnis. Sejak itu, Anda telah menyebabkan masalah. Kumpulan pengisi daya ini semuanya adalah produk berkualitas rendah. Tidak butuh waktu sehari. Itu akan dihapus, berubah menjadi tumpukan sampah. Dari mana anak muda ini berasal? Bisnis elektronik. Anda orang luar. Apa yang Anda tahu? Beraninya kamu menyebutkan omong kosong lagi. Percaya tidak? Saya akan membunuh seorang. Aku akan membunuhmu. Jika Anda benar-benar dihabiskan, dibeli seharga 500.000. Itu benar-benar akan terbuang sia-sia. Pria ini. Dia sebenarnya terlihat cukup bagus. Anda mengatakan ada yang salah dengan produk ini. Apakah ada bukti? Pengisi daya ini, meskipun dibuat dengan sangat indah, tapi di dalam, sudah berkarat. Membebani. Ini adalah tempatnya. Tempat ini, itu dilakukan dengan sangat diam-diam. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Tendon ayam rebus.
Perlindungan keamanan internal, itu sudah gagal. Ini khas. Produk inferior. Anda menciumnya, bukan saat mengisi daya, akan ada bau aneh. Saya salah menilainya. Tanpa diduga, Anda tahu banyak tentang peralatan. Anak ini, bagaimana ini bisa dihubungkan? Semua orang tahu. Merusak rencana baikku. Jadi, kotak barang ini, apakah ada masalah dengan semuanya? Karena Anda tidak ingin membelinya. Jangan mengajukan begitu banyak pertanyaan. Ini adalah jebakan untuk menyiapkan Anda. Tidak peduli kotak mana yang Anda beli. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk kembali. Pelanggan akan datang mengetuk Anda. Anak. Aku ingat kamu. Gengsi hai kami. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa gengsi hai? Belum pernah mendengarnya. TCH. Tidak buruk. Membantu saudara perempuan saya menabung 500.000. Aku menyukaimu. Apa yang Anda lakukan? Ingin datang dan bergaul dengan saudara perempuanmu? Saya baru saja kembali ke Guanceng. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda. Seseorang dengan kemampuan akan membantu saya. Akhirnya, aku menemukanmu. Dia mencari begitu banyak toko. Tanpa diduga. Anda berada di ruangan terkecil. Kamu masih berani datang. Itu karena saya memukulnya terakhir kali. Tidak cukup, ya? Hari ini saya membawa pertemuan Shang Chen dan saudara-saudara dari geng 4 laut. Anda sudah mati. Lin Feng. Sekarang berlutut dan minta maaf. Dan kemudian kepada saudara-saudara ini, 10.000 orang. Mungkin. Kami akan mempertimbangkan untuk memaafkan Anda. Hanya kalian. Anak yang baik. Kakekmu saya, memotong dari selatan ke utara. Ini masih pertama kalinya aku melihatmu. Orang seperti itu. Hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda sendiri. Siapa yang mengendalikan tanah di Guanceng? Kalian semua, ikuti aku. Mari kita lihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia tidak bisa bergaul denganku, Chen Luoli. Anda tidak bisa melewati geng tinju besi saya. Geng tinju besi. Anda adalah bos dari geng tinju besi. Seorang putri yang baru saja kembali ke Tiongkok. Hai, saudara Wen Qiang, Dongzi. Apakah Anda akan menemukan Lin Feng? Anak itu dalam masalah. Saudara Wen Qiang, Anda sudah tahu semua ini. Saya tidak memikirkannya. Aku hanya memberimu keunggulan untuk melampiaskan amarahmu, melampiaskan kemarahan. Cepat dan pergi. Bagaimana jika Tuan Qiong mengetahuinya Anda memiliki 10 nyawa? Bahkan tidak cukup untuk menutupi kompensasi. Bagaimana? Dia tidak berani masuk. Saya juga siap melakukannya sendiri. Aku telah membuat kalian semua berlutut. Jangan sombong. Bahkan jika saya menyinggung saudara Wen hari ini. Dan geng tinju besi. Aku ingin melumpuhkanmu juga. Yang bermarga dong, jangan main-main. Kalian semua, ikuti aku. Siapapun yang melumpuhkan lengannya. Biaya perlindungan saya untuk bulan depan, semua itu diberikan kepadanya. Keberanian seperti itu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Qiong. Qiong, Tuan Qiong. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya pikir seseorang sangat tidak mengerti. Beraninya kamu menimbulkan masalah di rumputku, Dongzi. Anda menjadi semakin sukses sekarang. Ah, saya menjaminnya. Anda berani menyentuhnya. Dia adalah penjamin Anda. Tapi, dia pada dasarnya adalah teknisi pijat kaki. Sial. Anda mempertanyakan penilaian saya. Tidak, saya tidak berani. Yongye, itu ketidaktahuanku. Tolong tenangkan kemarahanmu. Tenangkan kemarahan Anda. Bagaimana? Masih belum tersesat. Tuan Qiong. Lin Feng hanyalah pencuci kaki. Mengapa Anda menjaminnya? Apa yang bisa dia bawakan kepada Anda? Hanya beberapa hari yang lalu. Lin Feng mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia sudah mendapatkan lebih dari 10.000 aset. Kalian, pria yang picik, masih berani meremehkannya. Apa? 10 juta. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Shen yang berkata begitu? Itu semua benar. Bagaimana ini mungkin? Setelah dia meninggalkan saya, bagaimana semuanya menjadi lebih baik? Aku sudah bersamamu sekarang. Tidak ada koneksi sama sekali. Jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, jangan salahkan saya lain kali. Mereka datang mengetuk. Tersesat. Ikutlah denganku. Hahaha. Lin Feng. Bakat seperti Anda. Itu akan segera diguanceng, bersinar terang. Selesaikan masalah ini lebih cepat. Ini juga baik untuk Anda.
Tuan Qiong, Anda menyanjung saya. Menghela nafas, saya akan pergi dulu. HMPH. Tetap bangga. Aku pasti akan menemukan kesempatan lain untuk berurusan denganmu. Siapa yang menyuruh Anda untuk bertindak atas kemauan Anda sendiri? Karena Anda ingin bertindak. Bagaimana Lin Feng masih bisa berdiri? Qiang Ge, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua karena wanita di sampingnya. Waktu penundaan. Lin Feng. Masalah pengisi daya hari ini. Terima kasih kepada Anda. Bukan apa-apa. Itu adalah Chen Luoli. Kenapa dia juga jatuh cinta pada Lin Feng? Baik. Katanya, dia berasal dari geng tinju besi. Oh. Chuang Sang. Lin Feng. Popularitas Anda di kalangan wanita tidak buruk sama sekali. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Dia memiliki kekasih baru di sekitarnya. Tidak ada urusan Anda. Sepertinya. Anda memiliki beberapa wanita di sekitar Anda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu benar. Anda sangat mampu. Sangat normal bagi mereka untuk menjadi populer. Namun, bagaimana menurut Anda? Saya dan pacar Anda. Siapa yang lebih cantik? Nona Chen. Anak ini hanyalah seorang pekerja. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Saya menyelesaikan sesuatu. Kamu masih perlu mengajariku. Anda tidak perlu khawatir. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimana Anda bisa menebusnya? Kerugian 5 juta. Saya akan pergi dulu. Ada apa? Pergi ke geng tinju besi untuk menemukanku. Saya akan membantu Anda menanganinya. Jangan menghalangi jalan jika tidak ada yang salah. Berhenti. Lin Feng. Apa yang sangat Anda banggakan? Anda hanya beruntung. Dia hanya menghasilkan uang dari barang antik. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa? Sekarang setelah kita berbicara, saya akan memberitahu Anda. Anda dulu adalah pekerja upahan. Dalam kehidupan ini, semuanya seperti ini. Dari mana atasan semacam ini berasal? Berteriak di sini. Oh sayang, Tuan Qiong. Jadi Anda juga di sini. Jika aku tahu kamu ada di sini, aku akan menyuruh anak buahku pergi. Siapkan teh enak dan bawa. Sial. Saya sudah lama mendengarkan di dalam. Anda benar-benar ingin menemukannya. Lin Feng dalam masalah. Apakah itu terlalu panjang? Anda sudah berada di Guancheng. Dia tidak lagi mengenali saya, seorang lelaki tua. Oh wow. Tuan Qiong. Dia tidak lebih dari itu. Anda baru saja memenangkan taruhan melawan saya. Mengapa repot-repot memeliharanya? Mungkin pedesaan seperti itu. HMPH. Aku, seorang lelaki tua, berian dan bebas 30 tahun bisnis di Guancheng. Belum pernah terlihat sebelumnya. Lin Feng adalah orang yang cakap. Dia, saya menyimpannya. Anda berani mengeluh. Hahaha. Saya tidak berani. Tuan Qiong, saya akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu kenikmatanmu. Tunggu. Lin Feng adalah orang yang saya lindungi. Bawahan Anda menyebabkan masalah di toko. Mereka ingin segera pergi. Minta maaf kepada Lin Feng. Orang sialan ini. Baiklah. Saudara Lin, saya salah. Saya tahu Anda tidak yakin. Tapi akan ada waktu lain. Saya tidak akan semudah itu. Biarkan Anda pergi. Bagaimana? Anda merasa tidak puas? Aduh. Saya tidak berani. Yakinlah, Tuan Qiong. Mulai sekarang, saya tidak akan mencarinya lagi. Lin Feng dalam masalah. Tersesat. Baiklah. Lin Feng, anak malang itu. Keberuntungan macam apa yang dia dapatkan? Bagaimana Tuan Qiong bisa menghargainya begitu tinggi? Acara hari ini. Tak satupun dari Anda diizinkan untuk memberitahu siapapun penghinaan ini. Cepat atau lambat, saya harus membuat mereka membayar kembali. Anda benar-benar bisa membuatnya. Apakah Lin Feng sangat menderita? Saudara Wen. Dia baru-baru ini, sesuatu terjadi pada otak. Tolong jangan keberatan. Lin Feng. Lain kali, aku akan mengambil hidupmu. Sekarang, bisnis di barat kota. Anda telah mengambil alih. Jadi kapan? Itu bisa diberikan kepada saudara perempuan. Pijat lagi. Kakak sangat merindukannya. Bagaimana dengan teknik pijat Anda? Selama Anda menginginkannya, Sister Shen, saya selalu di sini untuk menemani Anda. Sungguh. Ada juga beberapa klub malam. Kita bisa pergi ke sana. Pelan-pelan. Saudari Shen, bagaimanapun juga, aku seorang laki-laki. Jika kamu terus merayuku seperti ini, saya tidak akan bisa menahan diri. Lalu ayo. Ketika saatnya tiba, aku bisa membiarkanmu melakukannya. Pijat seluruh tubuh. Dia masih ingin pergi ke klub malam. Malam ini, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Jadilah sepasang bebek Mandarin buronan. Wen Qiang, apa yang membawa Anda ke sini? Dan Anda masih berani bergerak. Apakah Anda tidak takut menyinggung Tuan Qiong? Hanya kalian berdua. Tetap diam selamanya. Siapa tahu saya akan malam ini. Apa yang mereka lakukan? Di atas. Anda pergi lebih dulu.
Tidak, itu tidak boleh. Tujuan utama mereka adalah Anda. Jika saya pergi, mereka bahkan lebih sembrono. Ini adalah dendam antara dia dan saya. Percayalah. Tidak ada yang bisa pergi. Malam ini, kalian berdua akan tetap diam selamanya. Di atas. Di atas. Lin Feng, tunggu. Saya akan segera menelepon seseorang. Hubungi untuk bantuan. Bermimpi. Aku memberimu wajah sebelumnya. Anda tidak ingin. Hari ini, itu bukan terserah Anda. Wen Qiang, berhenti di sana. Silakan dan panggil. Saya sudah lama menginginkan ini. Itulah yang saya lakukan. Malam ini, Anda akan menyesalinya. Menuju Lin Feng, anak itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda sendirian? Dia bisa mengalahkan mereka. Apakah Anda baik-baik saja? Saya sudah mengambil kedua preman itu. Pecahkan. Lin Feng, untung Anda ada di sini. Hampir, dan biarkan itu mendapatkan keinginannya. Mengabaikan hidup dan mati. Lin Feng, apa yang akan Anda lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda. Kamu tidak bisa menumpangkan tangan padaku. Geng di belakangku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kamu memukulku, kamu. Jika Anda menghilang di sisi Qiongye, saya akan menjelaskan. Lin Feng, kamu tidak bisa menumpangkan tangan padaku. Aku masih berguna bagi Tuan Qiong. Dia akan membalaskan dendamku. Wen Qiang, kelemahan. Sendi pergelangan tangan kanan. Itu menyakitkan. Lin Feng, saya salah. Tolong, biarkan aku pergi. Laporkan ke Tuan Qiong. Saya percaya Tuan Qiong. Anda dapat memberi saya jawaban yang memuaskan. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Tidak ada panggilan telepon. Lin Feng, saya benar-benar salah. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Semua mungkin. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa melakukannya. Aset. Geng, diam. Lin Feng, Anda tidak bisa memberitahu Tuan Qiong. Saya tidak ingin mematahkan tangan atau kaki saya. Apa yang Anda inginkan? Aku bisa memberimu semuanya. Selama kamu membiarkanku pergi. Saya memiliki 10 juta di sini. Tolong, biarkan aku pergi. Saudari Shen, lihatlah kartu ini. Apakah itu benar atau tidak? Itu benar. Ada 10 juta di kartu. Itu cukup banyak. Biaya perjudian terakhir. Kehilangan 5 juta untuk saya. Kali ini, beri aku 10 juta lagi. Sepertinya Anda telah membayar biaya perlindungan beberapa tahun terakhir ini. Mereka mengumpulkan cukup banyak. Setiap tahun, saya akan menyerahkan salinannya kepada Anda. Lupakan saja, uang semacam ini. Saya merasa tidak nyaman memegangnya. Mempertaruhkan nyawa Anda lebih menarik. Lin Feng, izinkan saya memberitahu Anda. Jika bukan karena saya, itu akan segera menjadi kacau. Apakah Anda percaya? Itu sempurna. Aku akan mengambil barang-barang ini, tertangkap semua dalam satu sapuan. Melamun. Saya akan memberitahu Anda bertahun-tahun. Anda pikir Anda sendirian. Bisakah itu benar-benar dilakukan? Mari kita tunggu dan lihat. Jika Anda ingin membersihkan geng-geng di bawahnya, saya akan sepenuhnya mendukung Anda. Sekarang, di sebagian besar industri, semua itu dibagi. Mencoba berdiri teguh. Tidak mudah. Namun, sejak usia muda, di toko, saya melihatnya. Peluang bisnis untuk minuman beralkohol. Apa artinya itu? Maksud saya siap berinvestasi di industri minuman beralkohol. Begitu banyak anggur. Setidaknya harus ada keluarga. Dia bisa bersama Sister Shen, produsen bermitra dengan klub malam. Anggur palsu, bernilai 10 yuan. Seperti yang diharapkan kami, keaslian anggur ini. Dan nilai. Semua dapat dilihat dengan mata sinar X. Selanjutnya, kita perlu menemukan hal semacam itu dengan cepat. Minuman keras berkualitas tinggi yang tersembunyi di gang. Baijiu biasa. Bernilai 20 yuan. Baijiu biasa. Minuman keras putih 5 butir. Senilai 500 yuan. Sebotol anggur ini. Itu sebenarnya bernilai 500 yuan. Label harganya hanya 50 yuan. Klub malam yang hanya dijual ke Sister Shen. Harganya ditetapkan pada 500 yuan. Bukankah itu berarti itu terjadi setiap hari? Sejumlah besar uang tunai masuk. Chen Yan. Besok, ikutlah denganku ke Guanbei. Lihatlah kilang anggur. Mengapa pergi ke penyulingan? Mungkinkah dia ingin membawa saudara perempuannya? Mabuk. Ini adalah klub malam untuk Anda. Anggur disajikan. Baiklah, saya akan berada di sana. Pabrik. Yo. Ini bukan milik Gui, mantan pacar? Orang miskin yang tidak berguna. Dia benar-benar memiliki keberanian untuk keluar. Yo. Adik perempuan. Bicaralah seperti ini. Tapi mudah untuk kalah.
Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah, sahabatku Guyi? Saya telah berkencan dengannya. Lihatlah penampilan buruk Lin Feng. Tinggalkan Guyi kami. Hidup harus sulit. Tidak peduli seberapa keras Lin Feng bekerja. Aku hidup lebih baik darimu. Apa katamu? Guyi melangkah maju. Tapi dia telah mengusir Lin Feng. Apa yang bisa dibanggakan? Kami di sini untuk membeli anggur. Anda adalah seorang penjual. Begitulah cara mereka memperlakukan pelanggan. Lin Feng. Tahukah Anda? Kami hanya melayani tamu di sini. Bos besar, klien besar. Kami retail. Tidak untuk dijual. Berapa banyak koin yang Anda miliki di saku Anda? Saya tahu ini dengan sangat baik. Maaf. Kami di sini untuk membahas kerjasama. Kami memiliki yang paling sedikit di sini, mulai dari 100 kasus. Orang-orang seperti Anda. Ini hanya kasual dan kasual. Bisakah Anda membelinya? Apakah Anda tidak takut kami mampu membelinya? Menampar wajahmu. Saya memiliki 10 juta di kartu ini. Saya ingin memperoleh kilang anggur Anda. Selain itu, Anda bahkan tidak berpikir untuk tinggal di sini. Tetap bekerja. Apa? Anda benar-benar ingin mendapatkan kami. Penyulingan. Aku hampir ditipu olehmu. Anda benar-benar tahu cara berpura-pura. Guyi melangkah maju, tapi Anda memberitahu saya. Anda benar-benar memiliki kartu. Harganya melebihi 200 yuan. Apakah ada orang di sini? Saya ingin membeli anggur. Pabrik. Pria tampan ini, apakah Anda ingin membeli anggur? Ambil untuk verifikasi. Saya akan mengakuisisi penyulingan Anda. Anda benar-benar memiliki 1000 yuan. Ya Tuhan. 10 juta. Anda ingin mengakuisisi kilang anggur kami? Anda dapat datang ke kantor saya untuk berbicara. Tidak perlu membicarakannya selama Anda setuju. Semua ini adalah milikmu. Ganwan 10 juta. Beli kilang anggur kecil saya. Belum pernah terlihat sebelumnya. Anda adalah klien yang sangat murah hati. Harap tunggu sebentar. Saya dan pemimpin geng 4 laut. Izinkan saya menjelaskan. Baiklah. Laporkan saja kepada saya. Nama Lin Feng. Dia mungkin tidak akan mempersulit Anda. Baiklah. Lin Feng. Tidak, itu salah. Saudara Lin. Saya cukup tersinggung sebelumnya. Anda orang dewasa memiliki banyak hal. Aku akan membawamu bersamaku sekarang. Kunjungi kilang anggur kami. Tuan Lin adalah klien saya yang terhormat. Mengapa Anda ikut bersenang-senang? Bukankah kamu hanya mengejek? Lin Feng, ya? Mengubah wajah benar-benar cepat. Apa? Beraninya Anda menyinggung Tuan Lin. Saya baru saja menelepon pemimpin geng Hai. Semua tanpa syarat menyetujui transfer. Tembakan yang sangat besar. Kamu berani mengacaukanku. Anda gila. Gaji Anda bulan ini. Semua pengurangan. Tersesat. Sutradara, saya salah. Jangan mengusir saya. Tolong, saya mohon kepada Anda menyingkirkan. Tuan Lin. Harap tunggu sebentar. Aku akan segera bersiap-siap. Kontrak transfer. Tuan Lin. Anda di sini. Cukup tanda tangan. Segel tahun. Guyi. Orang itu Lin Feng. Apa yang terjadi? Ada apa? Hari ini, Lin Feng datang ke penyulingan. Dia langsung menawarkan 10 juta, mengakuisisi kilang anggur kami. Dan dia tidak bernegosiasi sama sekali. 10 juta. Dia memberikannya langsung ke direktur pabrik. Ini terlalu berlebihan. 10 juta. Baru-baru ini, tapi dia menghasilkan lebih dari 10 juta. Apa? Baru-baru ini, dia menghasilkan puluhan ribu. Jadi dia benar-benar sekuat ini. Dan seterusnya. Anda baru saja mengatakan, Lin Feng menghabiskan total 10.000 mengakuisisi penyulingan. Itu benar. Dan geng Hai bahkan setuju. Penyulingan Anda. Mereka akan bangkrut. Mengapa dia membelinya? Apakah sulit atau tidak? Dia ingin memulai bisnis minuman keras. Bukankah itu hanya meminta masalah? Iya. Lin Feng mendapatkannya secara gratis. Kehilangan 10 juta. Dia pasti akan menyesal meninggal. Manajer, Anda sangat cemas. Apa yang akan Anda lakukan? Saya ingin menemukan Lin Feng. Berbicara tentang kemitraan alkohol. Apa? Anda perlu menegosiasikan kerjasama dengan Lin Feng. Pabrik mereka. Ini akan bangkrut. Anggur mereka. Pelanggan pasti tidak akan menyukainya. Apa yang Anda tahu? Saya baru saja mengetahuinya. Saudari Shen membeli 500 kotak sekaligus. Harga 500 per botol. Terjual habis dalam waktu kurang dari sehari. Saya perlu segera berbicara dengan Lin Feng. Memohon padanya. Mereka harus memberiku lusinan kotak.
501 botol. Dalam waktu kurang dari sehari, jadi mereka menjual 500 kotak. Lin Feng. Dia memukulnya lagi. Bagaimana mungkin? Minuman keras penyulingan kecil ini, bagaimana itu terjual begitu cepat? Gui, ada apa? Saya baik-baik saja. Lin Feng. Kamu sangat kuat sekarang. Aku benar-benar takut kamu akan melarikan diri dengan orang lain. Saudari Shen. Saya segera. Bukankah dia memikirkanmu? Kakakku benar-benar bijaksana. Sekarang rumput saya ada di sini. Sudah larut. Apakah Anda mau? Terus pijat dengan adikmu. Adik laki-laki. Hadiah malam ini. Di mana Anda ingin memulai pijatan Anda? Saudari Shen. Anda tidak memiliki alat sama sekali. Bagaimana saya bisa membantu Anda menekannya? Adik laki-laki. Mungkinkah itu benar-benar hanya pikiran? Pijatan adikmu? Lin Feng. Mulai sekarang, ikuti saja saya. Saya mengambil klub malam. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Saudari Shen. Anda tahu itu. Saya tidak pernah memikirkannya. Menetap dengan damai di satu tempat. Mungkinkah bahkan adikmu tidak bisa menahanmu? Apa itu? Saudari Shen, bulan luar itu mereka setuju untuk menjualnya kepada kami. Atur untuk bertemu besok. Barang luar negeri apa? Saya baru saja mendapat berita. Sekumpulan telepon asing baru saja tiba. Jika saya bisa menerimanya, setidaknya 3 juta bisa diperoleh. Sekali lagi, itu adalah kargo yang dikirim dari luar negeri. Pengisi daya universal dari terakhir kali. Ada masalah. Kali ini, Sister Shen, mungkinkah dia juga tertipu? Saya mendengarnya. Wen Qian juga tertarik dengan kumpulan ponsel ini. Sangat menarik. Ketika saatnya tiba, dia mungkin juga datang untuk berpartisipasi dalam penawaran. Karena Wen Qian juga menginginkannya. Kalau begitu saya akan melihatnya juga. Jika itu benar-benar sesuatu yang baik, saya pasti tidak akan membiarkannya mengambilnya. Baiklah. Negosiasi besok. Di sini di klub malam kami. Lin Feng. Mengapa Anda di sini pagi-pagi hari ini? Saudari Shen, aku hanya mengkhawatirkanmu. Kamu anak. Sekarang saya semakin berani dan lebih berani. Lin Feng. Kamu benar-benar hantu yang gigih. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Anda di mana saja? Bagaimana? Lupa terakhir kali. Mengapa Anda berlutut dan memohon belas kasihan? Saya akui Anda adalah petarung yang tangguh. Tapi kamu tidak bisa benar-benar menyanjungkanku. Ini Anda. Terakhir kali, kamu menghancurkanku. Bisnis pengisi daya universal. Saya membawa banyak orang. Mohon belas kasihan. Siapa yang memohon belas kasihan masih belum pasti. Tuan Li. Gengsi hai Anda. Apakah Anda mencoba melawan saya? Saudari Shen. Saya berbicara tentang dia. Itu tidak menargetkan Anda. Lin Feng. Ini orang-orangku. Coba ancamnya lagi. Ini bukan geng tinju besi putri pemimpin? Mengapa dia datang juga? Tir jatuh. Kami bertemu lagi. Anda juga memanggil Luoli. Menyingkir. Lin Feng, lama tidak bertemu. Pria dan wanita licik. Beraninya kamu mempermalukanku di depan umum. Cepat atau lambat, saya harus biarkan Anda semua pergi. Bayar harganya. Bagaimana cara membeli badge ini? Saya akan mendengarkan Anda. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Saudari Chen tidak memperlakukan semua orang dengan dingin. Bagaimana Anda bisa memperlakukan anak ini? Sangat lembut. Itu benar. Sepertinya anak ini bukan orang biasa. Lin Feng. Siapa dia? Saya di sini untuk menawar ponsel juga. Duduk di sini sangat normal. Apakah Anda melihat itu? Saudari Shen dan Saudari Chen. Mereka semua berinisiatif untuk duduk di sisi pria itu. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Saudari Chen tersenyum sangat bahagia. Siapa sebenarnya anak ini? Siapakah makhluk ilahi ini? Sialan Lin Feng. Mengapa Anda harus bisa saling merangkul?
Tuan Qiong. Tuan Qiong. Kumpulan barang ini. Saya tahu Anda semua ingin memakannya. Tapi guanceng hanya sebesar ini. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Itu semua tergantung pada penglihatan Anda. Di dalam beberapa kotak pertama, itu dipenuhi dengan segala macam hal. Ponsel dengan kualitas berbeda. Selama Anda memilih kotak, Anda harus membayar untuk mengambilnya. Adapun itu, kehilangan uang, maka Anda akan bertanggung jawab sendiri. Ponsel berkualitas rendah bernilai 10 yuan. Ponsel tiruan bernilai 100 yuan. Ponsel yang rusak bernilai 0 yuan. Ponsel luar negeri bernilai 1000 yuan. Saya telah membuat pilihan saya. Saya akan memilih kotak terakhir. Lin Feng, ini adalah ponsel, bukan barang antik. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melihat segalanya? Bagaimana Anda tahu saya tidak tahu? Saudara laki-laki yang kami mengundang para ahli belum selesai menonton. Kamu biasa saja. Dia berani memastikan bahwa dia benar. Changgong, terserah Anda. Anda membuat pilihan yang tepat. Aku akan membiarkanmu menjadi manajer toko. Terima kasih, Qiang. Qiang Ge, yang terbaik adalah koper pertama. Itu benar. Saya juga berpikir demikian. Yang pertama di koper. Kualitas ponsel adalah yang terbaik. Tidak heran dia Qiang Ge. Kali ini, dia akan menghasilkan banyak uang. Lin Feng, bukankah Anda bilang apakah yang keempat yang terbaik? Tapi saya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menggunakannya. Pengrajin ahli barang asing. Tapi yang saya lihat adalah yang pertama. Baiklah kalau begitu. Karena Anda memilih yang pertama. Buka dan lihat. Bagaimana ini mungkin? Wen Qiang. Karena Anda telah memilih ponsel pertama, maka Anda tidak dapat mengubahnya. Lin Feng, apa yang membuat kamu banggakan? Ini hanya ponsel pertama. Kerusakan itu normal. Itu benar. Pasti anak ini. Saya ingin Anda menyerah. Akhirnya, saya memilih kotak ini sendiri. Baiklah. Kemudian terus pilih. Itu bagus. Saya tahu saya tidak membuat pilihan yang salah. Apakah itu benar-benar masalahnya? Jika Anda beruntung, Anda dapat terus memegangnya. Lin Feng, berhentilah dengan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Anda bahkan dapat mengidentifikasi ponsel. Dia hanya meliriknya. Maka Anda benar-benar bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Tidak heran dia adalah pria yang saya incar. Wen Qiang. Sekarang Anda tahu, Lin Feng pasti sangat tangguh. Sepertinya tidak perlu memilih lagi. Tanpa diduga, Lin Xiaoyu, Anda juga telah meneliti hal-hal ini. Di Guanceng. Tidak ada yang lebih serbaguna dari Anda. Saya punya 4 di sini. Barang antik yang dibeli dari orang asing. Lin Xiaoyu, bisakah Anda membantu saya dengan serangan telapak tangan? Tuan Qiong, Anda terlalu sopan. Keempat barang antik ini. Luar biasa. Semuanya palsu. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Kita tidak bisa membiarkan anak ini menonjol lagi. Rasa malu yang baru saja saya hilangkan. Saya harus mengambil semuanya. Tuan Qiong. Tuan Qiong. Saya sudah melihatnya. Anda barang antik. Mana yang lebih baik? Oh. Tuan Qiong, jangan lupa, saya sama sebelumnya. Kepala jalan antik. Tidak melihat ponsel Anda, tapi lihat barang antik ini. Saya masih pandai dalam hal itu. Saya tidak tahu mana yang baik. Lin Feng, oh Lin Feng, Anda juga memiliki. Kapan Anda tidak tahu? Anda harus berlatih selama beberapa tahun lagi. Wen Zong. Lin Feng, pemula itu, bagaimana bisa untuk segalanya? Mereka semua sangat profesional. HMPH. Dalam hal barang antik, yang jelas yang terbaik. Saya percaya pada pilihan Lin Feng. Saya tidak percaya, semua sebelumnya hanyalah keberuntungan. Wen Qiang. Karena Anda mengatakan Anda bisa tahu mana yang lebih baik, jadi, mana yang sebenarnya lebih baik? Baiklah.
Kemudian dengarkan baik-baik. Saya tidak menganggur begitu lama. Ini adalah fase kedua. Ada di dalam barang antik ini. Harta karun terbaik. Baik itu teksturnya. Masih kualitas bodi. Bahkan bunga glasir. Semuanya terpelihara dengan sempurna. Itu pasti. Harta karun senilai lebih dari 1 juta. Benar-benar layak untuk saudara Qiang. Komentarnya berdasar dan beralasan. Itu jelas bukan Lin Feng. Bocah muda itu tidak ada yang istimewa. Itu benar. Keempat barang antik itu, mereka semua terlihat seperti mahakarya. Dan Qiang mengenalinya sekilas. Sederhana saja, tingkat master. Jalan antik. Bagaimanapun, akulah yang melindunginya. Saya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Apakah itu benar-benar sepadan dengan keributan Anda? Wen Qiang. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Jangan katakan lagi nanti. Anda sendiri tidak dalam kondisi yang baik. Lin Feng. Anda dengan jelas mengakuinya sendiri. Dia bilang dia tidak bisa mengenalinya. Dan sekarang kamu masih di sini mengejekku. Wen Qiang. Saya bilang begitu. Saya tidak tahu mana yang terbaik. Itu karena keempat barang antik ini, semuanya palsu. Tuan Qiong. Dia menanyai Anda. Lin Xiaoyu. Anda bersedia. Apakah Anda bertanggung jawab atas apa yang baru saja Anda katakan? Percayalah. Tuan Qiong. Saya bersedia melakukannya. Saya bertanggung jawab atas apa yang baru saja saya katakan. Baiklah. Tuan Qiong. Lin Feng hanya bingung sesaat. Tolong selamatkan dia. Lin Feng. Aku akan merindukanmu di masa depan yang lengkap dan milik Anda. Hahaha. Tuan Qiong. Apa yang Anda lakukan? Lin Feng benar. Keempat barang antik ini. Semuanya palsu. Tidak mungkin. Dia benar-benar melakukan segalanya dengan benar. Dia. Bagaimana dia bisa begitu mengesankan di barang antik? Tuan Qiong, kamu sangat menakutkan. Tapi itu bisa berakibat fatal. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Pasti kamu. Sebuah jebakan yang saya pasang secara pribadi. Apakah saya menyuruh Anda untuk membedakannya? Kamu adalah orang yang melangkah maju sendiri. Bersikeras pada identifikasi. Hahaha. Lin Xiaoyu. Saya tidak mengenal Anda. Apakah Anda bersedia membantu saya lagi? Lihatlah beberapa item kecil. Jangan khawatir. Biaya penilaian. Aku tidak akan salah denganmu. Bagaimana dengan 300.000? Qiyongye. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kali ini, saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Saya baik-baik saja dengan apapun. Baiklah. Kemudian saya akan memberi Anda lebih banyak kesempatan terakhir. Anda memiliki lebih dari 20 item di sini, di antara barang antik kecil. Pilih yang asli untukku. Tentu, Tuan Qiong. Tapi kali ini, bisakah saya langsung dan mengamati? Ya, Anda bisa. Kali ini, saya bisa mengamati dari dekat. Lin Feng, saya ingin teliti menginjakmu di bawah kakiku. Barang palsu bernilai 20 yuan. Barang palsu bernilai 50 yuan. Pemberitahuan sistem. Liontin Giok naga tersembunyi bernilai 1 juta. Lin Feng, ini adalah pertandingan terakhir. Saya akan menunjukkan spesialisasi saya. Hal nyata di atas meja. Aku tidak akan meninggalkanmu satu hal pun. Wen Qiang, Anda kalah 2 pertandingan berturut-turut. Ini adalah pertandingan terakhir. Masih Lin Feng yang memberimu kesempatan. Kamu berkulit tebal. Bagaimana geng itu dikelola? Itu karena sebelumnya, saya hanya bisa mengamati dari kejauhan. Sekarang saya bisa memulai. Lin Feng, dia tidak ada kesempatan untuk mengalahkan saya. Baiklah. Kali ini, saya masih mengamati dari kejauhan. Anda dapat memulai. Mungkinkah berada di tempat yang begitu jauh mengautentikasi barang antik? Saya hanya ingin memperkuat Wen. Benar-benar dikalahkan. Jika Anda masih merasa itu tidak cukup, saya bisa mundur beberapa langkah lagi. Lin Feng, kamu benar-benar gila. Karena Anda sendiri, tempelkan wajahmu dan biarkan aku memukulmu. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Di antara begitu banyak item, hanya Liontin Giok itu yang nyata. Semuanya,
Jaga dirimu sendiri, kata saudara Lin. Akhir tahun, kita masing-masing akan mengirimkan amplop merah besar. Baiklah. Minumannya cukup enak. Terus berjalan seperti ini. Kualitas tidak hanya tidak akan berkurang. Produksi akan terus meningkat. Saudara Lin benar-benar bersedia berinvestasi. Bagaimana rasanya minuman ini? Rasanya agak aneh. Ada yang salah. Seseorang pingsan. Ini adalah keracunan alkohol. Anggur, keracunan alkohol. Mungkinkah pabrik kami mulai minum minuman keras palsu? Itu mungkin. Bos yang tidak bermoral ini menghasilkan lebih banyak uang. Penyulingan memberi kita keadilan. Alkohol Anda meracuni staf. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah pabrik kami memiliki minuman keras palsu? Tidakkah Anda tahu? Lalu mengapa saudara ini? Keracunan alkohol. Saya akan menyelidiki. Kalian semua kembali bekerja dulu. Dan penyelidikan lain untuk mengklarifikasi situasi. Saya akan segera memberitahu Anda. Panjang. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas. Semua orang. Beraninya Anda bekerja sekarang? Siapa Anda? Personel yang tidak terkait. Tidak ada izin masuk ke pabrik kami. Keamanan. Direktur pabrik. Jangan khawatir. Saya juga melakukan ini untuk Anda. Penyulingannya bagus. Ini terjadi sekarang. Hal seperti itu, semua orang benar-benar. Apakah Anda masih memiliki pikiran untuk bekerja? Itu benar, kami menginginkan keadilan. Anda tidak bisa aman bagi kami. Benar-benar mengabaikannya. Iya, kami menginginkan keadilan. Adil. 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 Kami menginginkan keadilan. Kata Dongge. Kumpulan anggur di sore hari. Anggur beracun juga diperlukan. Jangan khawatir. Saya hadir sepanjang waktu. Itu pasti anggur beracun. Benar-benar tanpa satu kesalahan pun. Lin Feng. Tunggu saja seseorang datang mengetuk. Bangkrut. Saya tidak berharap Anda cukup jenaka. Setelah makan, dia bahkan membawa kami ke klub malam. Apakah Anda mencoba membuat kami mabuk? Kemudian saya harus melihat Brother Lin pegang minuman keras Anda tidak di tempat lain. Terlihat mengesankan. Kalian. Saya awalnya melakukannya, hanya ingin melihat berita bulan ini. Bagaimana penjualannya? Tanpa diduga. Anda ingin menantang saya. Dia mendapatkan gelar, jangan pernah mabuk setelah 1000 minuman. Ayo. Coba saya lihat. Bagaimana Anda menyerah? Pergi. Sore ini. Bawa anggur yang baru tiba. Ngomong-ngomong, Anda dapat berbicara dengan orang-orang di luar. Jangan datang untuk apapun yang Anda dengar. Iya. Karena Anda sangat mampu. Piala ini. Anda menunjukkan contoh kepada kami terlebih dahulu. Kemudian aku akan menghukum diriku sendiri dengan minuman terlebih dahulu. Anggur beracun. Minumnya dapat menyebabkan keracunan alkohol. Dalam kasus yang parah, itu bisa menjadi keadaan vegetatif. Lin Feng, apa yang terjadi? Secangkir anggur ini adalah racun. Ini adalah anggur beracun. Sebotol anggur beracun. Minumnya dapat menyebabkan keracunan alkohol. Ini semua adalah minuman keras beracun. Seseorang ada di tangan kita. Racun dimasukkan ke dalam anggur. Anggur ini. Apakah Anda membawanya sendiri, Saudari Shen? Semua anggur ini adalah milikku. Baru saja pindah dari gudang pabrik. Tidak ada yang pernah menyentuhnya. Anda bahkan mengambilnya dari gudang. Apakah ada baijiu lain yang disimpan di toko? Iya, Saudara Lin. Harap tunggu sebentar. Ini juga yang baru saja tiba hari ini. Kami meletakkannya di sini, bersiap untuk memberikannya kepada pelanggan. Anggur beracun. Anda tidak bisa meminumnya. Racunan alkohol dapat terjadi setelah minum. Cangkir ini juga diracuni. Sepertinya, seseorang sengaja menargetkan kita. Saudara Lin, Saudari Shen. Saya benar-benar tidak tahu. Ini adalah anggur beracun. Berapa banyak anggur ini yang telah terjual? Anggur baru ini. Saya baru saja masuk sore ini. Kami belum memiliki kesempatan untuk menjual. Untungnya, tidak banyak yang terjual. Anda, pergi dan beritahu mereka. Selama itu anggur sore ini. Ambil semuanya kembali. Apakah itu dijual atau tidak? Ambil semuanya kembali untukku. Iya. Anggur ini untuk hari ini. Apakah Anda mengambil semuanya dari gudang saya? Ya, Linge. Kami benar-benar memiliki ini. Tidak ada peralihan sumber pasokan. Sepertinya sesuatu telah terjadi di penyulingan.
Apakah Anda menginginkannya? Aku akan membawa beberapa orang untuk minum bersamamu. Tidak perlu. Orang-orang Shenjie, itu sudah cukup. Karyawan Anda, awasi toko lain. Baiklah. Tombol-tombol. Diam. Kabar buruk, Saudara Lin. Seseorang ada di kilang anggur kami. Keracunan. Penyulingan Anda menjual minuman keras palsu. Minumlah saudaraku sampai mati. Aku akan membuatmu membayarnya sekarang. Kompensasi kami. Selesaikan gaji kami. Itu benar. Alkohol palsu Anda berbahaya. Kami berhenti. Masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Kakakku sekarang. Dia berbaring di tanah. Dan Anda masih mencoba berdebat dengan saya. Jika Anda tidak segera memberi saya uang. Mesin Anda yang rusak. Aku akan menghancurkannya untukmu. Saya ingin melihatnya. Siapa yang ingin menghancurkan minuman keras saya? Lin Feng. Anda akhirnya muncul. Saya pikir begitu. Anda ingin berada di sana seumur hidup, di mana kura-kura menyembunyikan kepalanya? Jeans kios jalanan. Bernilai 20 yuan. Bubuk beracun konsentrasi tinggi. Ini dapat menyebabkan keracunan alkohol setelah digunakan. Menemukannya. Jadi itu Anda. Setelah diberi pelajaran beberapa bulan yang lalu. Kupikir kamu telah menghilang ke udara tipis. Chen Yan. Saya akan memberitahu Anda. Hari ini, saya akan menjadikan klub malam Anda milik Anda sendiri, dan penyulingan kecil ini bangkrut. Oh. Saya sebenarnya cukup penasaran. Kemampuan apa yang masih Anda miliki sekarang? Biarkan aku bangkrut. Kakakku bekerja untukmu. Aku meminum anggurmu. Sekarang saya mulai alkohol. Semua ini direkam dalam video. Saya baru saja minum dari penyulingan Anda. Minuman keras palsu inferior diproduksi. Lin Feng. Saya akan meninggalkan semuanya untuk hari ini. Tidak memberi kompensasi kepada saudaraku, hanya 10.000. Jadi saya datang untuk membuat adegan setiap hari. Lihat kilang anggur Anda. Bagaimana saya bisa terus mengemudi? Meminta uang. Tidak. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Anda tahu yang terbaik di hati Anda. Izinkan saya memberitahu Anda. Ambil inisiatif untuk mengakui semuanya. Lin Feng. Anda tidak memiliki bukti sekarang. Dan kamu berani menuduhku secara palsu. Anda menuangkan ke dalam anggur saya. Ini adalah bubuk racun yang sangat pekat. Di pabrik ini. Pasti ada seseorang yang Anda tanam di dalam. Bagaimana dia tahu? Bahkan di dalam pabrik, pengkhianat itu menebak semuanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda tidak memiliki bukti sekarang. Itu hanya memfitnah orang baik. Itu benar, Lin Feng. Aku tidak menyangka kamu akan seperti ini. Orang yang tidak berperasaan. Anda membuat kesalahan. Masih takut untuk mengakuinya. Saya pikir itu hanya itu. Anda adalah bos terbaik. Sekarang sepertinya. Yang Anda peroleh hanyalah uang kotor. Masalahnya masih belum jelas. Anda adalah orang-orang yang memfitnah orang lain. Chen Yan. Anda dan Lin Feng itu seperti belalang di atas tali. Tentu saja, apa yang Anda katakan menguntungkannya. Saudara. Jika mereka tidak membayar kompensasi, mari kita gunakan mesin di sini. Mereka semua hancur. Tunggu. Jika Anda berani membuat keributan, cobalah. Lin Feng. Mereka semua adalah karyawan Anda. Anda harus berusaha sekuat tenaga dengan ini. Buktinya ada di sini. Inilah yang merugikan Anda. Penyebab sebenarnya. Berbicara. Siapa itu? Anda meracuni anggur. Saya tidak. Aduh, asuh. Saya berkata. Selama Anda bisa menyebutkan siapa itu. Biarkan kamu meracuni aku. Kita bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya berkata. Aku mengirimmu ke neraka. Keras kepala dan tidak responsif. Seseorang. Bawa dia pergi. Dan melakukan interogasi yang ketat. Lin Feng. Aku salah menuduhmu. Tapi sekarang, pembunuhnya telah ditemukan. Saya pergi. Tunggu. Apakah Anda benar-benar berpikir? Saya tidak tahu semua ini. Apakah itu semua rencana Anda? Jadi bagaimana jika Anda tahu? Apakah Anda punya bukti? Anda pikir saya tidak akan berani menyentuh Anda? Saya tahu Anda memiliki kekuatan. Tapi Anda tidak penasaran. Mengapa saya masih sampai sekarang? Dan Anda masih berani memprovokasi Anda. Pakai cadangan apa yang Anda miliki? Guild Anda. Bukankah mereka bubar sejak lama? Selama tahun, saya mempekerjakan begitu banyak orang. Itu hanya untuk berurusan denganmu hari ini. Baiklah. Saya menunggu. Tidak akan terserah Anda untuk memutuskan. Lin Feng. Anda benar-benar memikirkan diri sendiri. Dia menjadi sosok terhormat. Saya akan memberitahu Anda. Toko barang antik Anda. Sekarang benar-benar berantakan. Bahkan jika Anda kembali sekarang.
Itu tidak berguna sekarang. Membawanya bersama Anda. Pergi ke toko barang antik. Sudah terlambat bagi Lin Feng. Toko barang antik Anda. Kita akan segera selesai. Apa yang terjadi dengan perintah ini? Mengapa tidak? Transaksi yang telah muncul itu akan tetap muncul di tentang tagihan ini. Tahukah Anda? Pesanan tidak valid ini. Perusahaan memberikannya secara gratis. Barang antik bernilai ratusan juta. Saya benar-benar tidak tahu. Saya akan pergi sekarang. Dapatkan kembali barang antik ini. Kembali. Anda pergi sekarang. Siapa yang akan dengan patuh memberikannya kepada Anda? Komputer ini. Di mana Anda membelinya? Pernahkah Anda bertanya apa yang terjadi, Saudari Chen? Komputer ini. Iya, barang budak luar negeri. Perusahaan mencatat tagihan di komputer. Ternyata itu barang hitam. Saudari Chen. Saya tahu saya salah. Saya juga ingin melayani perusahaan, hemat uang. Saya pikir Anda simpan untuk saku Anda sendiri. Lin Feng. Perusahaan kehilangan 100 juta. Saya tahu. Seseorang. Angkat orang tersebut. Apakah saya benar? Anda kembali sekarang. Sudah terlambat. 0. Barang hitam luar negeri. Ada bahaya keselamatan yang tidak diketahui. Li Kuan. Faktur pesanan ini. Tunjukkan padaku. Baiklah. Faktur antik. Semua pembelian dilakukan oleh satu orang. Saya tahu siapa itu. Saudari Shen. Anda pergi sekarang. Dari Guanxi Barat. Mari kita lihat Arcade-nya. Mungkin ada kejutan. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke Arcade. Apakah Anda berencana untuk menyerah pada diri sendiri? Lebih baik melakukannya sekarang. Berlutut dan bersujud padaku. Saya bahkan akan menghadiahi Anda dengan beberapa melon dan kurma. Apakah Anda hanya mengirim satu orang? Datang ke toko saya untuk melakukan pemesanan. Bagaimana dia mengetahuinya lagi? Mungkin orang ini tapi tidak menguasai teknik membaca pikiran. Itu adalah dia. Mereka merugikan perusahaan kami di belakang layar. Benar? Bawa dia pergi untukku. Saya berjanji. Dia bisa mengungkapkan rahasia apapun. Kamu tidak bisa menyentuhku. Sentuh aku dengan barang antik ini. Maka Anda benar-benar tidak akan bisa kembali. Tidak perlu. Dia tidak perlu mengatakannya nanti. Kerugian di toko juga akan dipulihkan. Omong kosong apa tentang tidur? Jika Anda bisa melakukannya sendiri, memulihkan kerugian senilai lebih dari 100 juta, aku akan segera berlutut dan memanggilmu kakek. Baiklah. Anda mengatakannya sendiri. Dia benar-benar bertindak seperti itu. Saya tidak akan memberitahu Anda apa saja. Saudara Lin. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua karena saudara Do memaksaku. Tuan Li. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Mengapa Anda mau berlutut dengan ini? Saya benar-benar tahu saya salah. Itu semua Dongge mengancamku. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Itu semua seperti yang Anda katakan. Orang ini mendapatkannya. Setelah begitu banyak barang antik. Itu sebenarnya benar. Pergi ke Arcade untuk bersantai. Aku akan membiarkanmu mengambil barang antik itu. Tersebar di antara berbagai pemimpin lokal. Anda benar-benar mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Lin, tolong ampuni aku. Barang antik. Apakah ada yang hilang? Tidak kurang. Lebih dari 100 juta. Semuanya dibawa kembali. Pisahkan mereka. Bawa pergi. Jangan mengacaukan barang-barang di toko. Kamu merusak semua rencanaku. Selamat tinggal. Aku mungkin tidak akan melihatmu lagi. Lin Feng. Saudara Lin. Tolong selamatkan saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Sekarang. Guan Cheng seharusnya jauh lebih tenang sekarang. Baik. Dan memimpin adik laki-lakinya. Kami. Mari kita lanjutkan topik klub malam. Kami menyiapkan kejutan. Siapa Anda? Siapa yang Anda suka? Pasti. Ini milikku. Bagaimana ini mungkin? Akulah yang pertama kali bertemu Lin Feng. Siapa yang bertemu lebih dulu tidak masalah. Yang penting adalah siapa yang dia sukai. Jadi apa? Itu semua tergantung pada siapa yang disukai Lin Feng. Hei, Lin Feng, berhenti di sana. Sekarang. Kantor. Tapi hanya itu yang tersisa. Hanya kita berdua. Adik laki-laki. Anda tidak berniat untuk melakukan sesuatu padaku? Saudari Shen. Orang-orang di depan pintu. Mereka bisa diizinkan pergi. Lin benar-benar sesuatu. Ini semakin mengesankan. Ini telah membuat Anda menyadari segalanya. Anda semua harus pergi. Oke, Saudari Shen. Dan sekarang?
Saya. Tidak ada penjaga sama sekali. Pakaian dalam renda bernilai 10.000 yuan. Toking hitam bernilai 1.000 yuan. Anda baru saja. Apa yang dilakukan? Mengapa tubuh saya? Rasanya agak mati rasa. Reaksi yang begitu kuat. Mungkinkah itu titik merah yang saya lihat? Ini adalah titik akupuntur pada tubuh manusia. Namun, perasaan ini sebenarnya terasa cukup nyaman. Lin Feng, apakah Anda tahu obat? Saya hanya penasaran dan mencobanya. Saya tidak mengharapkan efek seperti itu. Baru-baru ini, bahu saya agak sakit. Bisakah Anda? Sama seperti sebelumnya, beri saya pijatan. Saudari Shen, Anda duduk di sini bersama saya. Izinkan saya memberi Anda pijatan. Baiklah. Di mana Anda ingin berada? Semua diperbolehkan. Saudari Shen, ada apa? Saya baik-baik saja. Adik laki-laki, Anda melanjutkan. Saudari Shen, titik akupuntur di bahu Anda. Ada beberapa. Tangan saya mati rasa karena pers. Adik laki-laki, Anda masih mengatakan Anda tidak tahu kedokteran. Adikku sekarang merasa lemah di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku hanya menekan bahu Anda. Tapi sekarang, saya di kantor Anda. Saya ingin tahu apakah orang lain melihatnya. Apa yang akan mereka pikirkan? Baiklah. Maka jangan kembali untuk saat ini. Saya masih ingin mencoba. Bagaimana dengan efek pijat di tempat lain? Apakah Anda pikir saya tikus lab Anda? Perawatan medis berakhir. Pasien Shen Yan hanya memiliki beberapa tahun tersisa dalam hidupnya. 1 bulan. Saudari Shen, pernahkah Anda merasakan di mana Anda merasa tidak nyaman? Tidak, saya tidak. Saya merasa hebat. Baru saja, Anda memberi saya pijatan lembut. Sekarang saya merasakannya. Merasa benar-benar rileks. Saudari Shen, Anda tampaknya memiliki semacam penyakit. Saya khawatir, baru sebulan. Benarkah? Kalau begitu ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Apakah masih mungkin untuk melakukannya? Izinkan saya melihatnya dulu. Pasien memiliki 1 bulan tersisa. Ramuan Lanling dapat digunakan untuk menghilangkan gejala. Mengerti, ramuan Lanling dapat menyembuhkan penyakit Anda. Tapi Lin Feng, rumput Lanling, itu sudah lama punah. Tidak ada yang tahu, seperti apa bentuknya? Saya mengenalnya. Selama kamu muncul di hadapanku, saya tahu mereka semua. Beli herbal untuk saya sekarang juga. Tidak peduli berapa banyak. Selama itu ada di pasaran, bunga dan tanaman eksotis yang tidak dapat dikenali. Kirim semuanya ke kantor saya, cepat. Prunella vulgaris memiliki efek membersihkan hati dan meningkatkan penglihatan. Rumput mendidih keemasan. Khasiat, mengatasi dahak dan menghentikan batuk. Meningkatkan buang air kecil dan mengurangi pembengkakan. Pohon anggur guntur memiliki efek menghilangkan angin dan kelembaban. Tak satu pun dari mereka. Tak satu pun dari ini yang benar. Datang ke sini. Bawakan saya sekumpulan herbal lagi. Ini saudara Feng. Lin Feng. Berhenti mencari. Anda sudah lama tidak tidur. Waktu yang tersisa. Bersamamu di sisiku. Saya sudah sangat puas. Masih ada waktu. Saya pasti akan menemukannya. Saya juga bisa mencari kota lain. Lin Feng. Untuk dapat bertemu dengan Anda. Saya benar-benar beruntung. Di sisi Lin Feng, Chen Yan akan selalu menduduki peringkat pertama. Dia sakit akhir-akhir ini. Lin Feng bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikanku. HMPH. Sepertinya, saya datang pada waktu yang salah. Jangan bercanda sekarang. Saya sekarang, mereka mencari herbal untuk menyelamatkan nyawa. Ngomong-ngomong, pernahkah Anda melihat sesuatu ramuan aneh? Kali ini, saya datang. Ini semua tentang pengobatan herbal. Saya menemukan satu ramuan yang benar-benar ajaib. Ramuan ini sebenarnya memiliki fungsi penghilangan bekas luka yang kuat. Jika kita bekerja sama, Anda pasti akan mendapat untung besar. Herbal apa? Saya juga tidak tahu, tapi saya membawanya.
Rumput lanling. Ini memiliki berbagai efek luar biasa. Rumput lanling. Berapa banyak herbal ini yang masih Anda miliki di wilayah geng tinju besi kami? Dan bahkan ada film blockbuster. Saudari Shen. Ini adalah rumput lanling. Ada harapan. Tapi lanling grass adalah hal seperti itu. Bukankah sudah punah? Ramuan ini. Itu bisa menyembuhkan penyakit Shen Yan. Pir jatuh. Beri saya obat-obatan ini terlebih dahulu. Aku merawat Sister Shen sekarang. Tidak. Saya tidak akan memberikannya. Apa katamu? Nona Chen, lelucon ini tidak lucu sama sekali. Saya tidak bercanda. Aku hanya tidak akan memberikannya padamu. Saya mengambil ramuan ini untuk menyelamatkan orang. Jika Anda takut saya akan mencuri bisnis Anda, saya bisa membuat kontrak. Saya berjanji saya tidak akan menyentuhnya. Perdagangan ramuan ini. Itu sulit bagi saya. Hanya begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk memilikinya untuk diri Anda sendiri. Sama sekali tidak. Serahkan saja seperti itu. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Ramuan ini belum matang. Obatnya tidak mencukupi. Saya akan kembali. Saya akan menukarnya dengan yang dewasa. Rumput lanling telah matang. Menggunakannya membawa efek terapeutik ajaib. Chen Luoli. Jika Anda memiliki keluhan tentang saya, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Saya butuh obat herbal untuk menyelamatkan saya sekarang. Elang besi. Ambil kotak ini. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan ramuan. Chen Luoli. Anda. Mengapa? Menyingkir dari jalanku. Tidak, saya tidak akan menyerah. Saya telah mengambil alih geng tinju besi akhir-akhir ini, berolahraga setiap hari. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku benar-benar bergerak padamu. Menyerah. Bahkan jika Anda mendapatkan kotaknya, tidak ada kata sandi. Anda juga tidak dapat membukanya. Menghancurkan kotak secara paksa. Itu hanya merusak ramuan di dalamnya. Pir jatuh. Aku selalu bersamamu. Perlakukan dia sebagai adik perempuan. Apakah Anda dipaksa oleh seseorang? Saya di sini. Jika itu benar-benar masalahnya, saya akan membantu Anda memecahkan masalah. Tidak ada yang memaksaku. Hanya saja aku tidak ingin menyelamatkanmu. Chen Luoli. Kamu benar-benar mengecewakanku. Berhentilah bicara omong kosong. Tidak ada gunanya membenciku sekarang. Aku akan menebusnya untukmu. Cepat dan hentikan mereka. Orang yang memegang koper. Baiklah, Saudara Feng. Lin Feng, apa yang harus dilakukan seseorang? Anda harus membawa sendiri kata sandi koper. Bicara, jangan paksa saya untuk melakukannya. Tidak, saya tidak akan mengatakannya. Apakah akan mengatakannya atau tidak? Saya tidak akan mengatakannya. Apakah akan mengatakannya atau tidak? Aku hanya ingin bersamamu. Lin Feng. Saudara Lin membawanya. Jangan buat saya mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kata sandi adalah ulang tahun Anda. Kotak Lin Ge dibuka. Pir jatuh. Jika Anda benar-benar tidak mengatakan apa-apa kepada Sister Shen yang hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Maaf, Saudari Shen. Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Jika itu saya tidak akan menyerah pada orang yang saya cintai. Jika Anda berani memperlakukan Sister Shen, jika tidak baik, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Anda harus memperlakukan Sister Shen dengan baik. Siapa yang menindas siapa? Ayo pergi. Hai. Semoga Anda bahagia.